dapat souvenir dari perusahaan kami, yaitu berupa gula pasir. Dan acara ketiganya, Bu, nanti perusahaan kami kan bakal meluncurkan produk terbaru yang bakal beredar di toko-toko terdekat. Tapi hari ini produk contohnya mau saya kasih lihat ke Ibu, dan rencana itu produk contoh hari ini Bu mau dikasihkan juga secara gratis. Kira-kira Bu, mau dikasih produk launching gratis mau atau tidak? Mau dikasih gratis yang mau siapa aja untuk tangan? Kalau gratis, harganya kompak ya Bu ya. Bu, tapi maaf Ibu, tolong diperhatikan baik-baik. Ibu mohon maaf, tolong diperhatikan baik-baik ya Bu ya, biar nggak salah paham. Nah, saya cuma mau tanya alasannya nih Bu, yang bikin Ibu takut dengan tabung gas meledak, emang Ibunya ada yang pernah lihat tabung ini meledak? Belum pernah. Nah, pertanyaan saya, Ibu tahu tabung ini meledak dari mana? Oh, berarti ini kesimpulannya gini ya Bu ya, yang bikin Ibu takut tuh karena cuma sering lihat berita di TV-TV, betul nggak Bu? Atau berita dari orang-orang. Nah, tapi mohon maaf Bu, ternyata setelah diteliti, yang sering terjadi kebakaran ledakan tuh penyebabnya bukan dari tabung gasnya. Itu yang bakal dibahas di sini Bu. Nah, kira-kira Ibu ada yang tahu nggak penyebabnya dari mana? Ibunya paham kok sebetulnya Bu ya. Jadi penyebab kebakaran ledakan itu Bu sebetulnya bukan tabung yang meledak, melainkan selangnya yang bocor, gasnya keluar, ketemu api, ketemu listrik, akhirnya terjadi ledakan. Sampai di sini bisa dipahami Bu? Nah, kalau Ibu sudah paham, coba saya mau tanya Bu. Ibu tolong perhatikan ke depan sini. Bu, alat masak di rumah Ibu sama nggak kayak gini? Ada kompor, ada tabung, ada selang. Sama nggak Bu? Sama. Coba kalau sama, tolong dijawab bareng-bareng. Berarti menurut Ibu sebetulnya benda paling berbahaya di rumah kita tuh Bu, tabungnya atau selangnya? Sudah paham ya Bu sekarang ya? Coba kalau paham jawabnya kompak Bu, yang bahaya itu kompornya apa selangnya Bu? Yakin ini paham? Coba kalau paham saya minta suaranya kompak tapi jawabnya jujur ya Bu ya. Ibu tiap hari di rumah selesai masak yang Ibu rawat, Ibu bersihkan selangnya apa kompornya Bu? Bu, coba jawabnya jujur, jangan bohong ya Bu. Ibu sudah paham kan? Tadi yang bahaya tuh kompor apa selang Bu? Berarti yang harusnya kita rawat, kita bersihkan? Tapi tiap hari yang Ibu bersihkan? Iya lah. Tolong dipahami sedikit ya Bu ya. Kenapa masih banyak berita kebakaran? Kenapa masih banyak berita ledakan? Karena kebanyakan pola pikir masyarakatnya selama ini salah. Tapi mudah-mudahan Ibu sepulang di penyuluhan ini tidak salah lagi ya Bu ya. Kan sekarang Ibu sudah paham. Tadi yang bahaya kompor apa selang Bu? Selang. Berarti yang harusnya kita rawat, kita bersihkan? Selang. Tapi yang Ibu bersihkan tiap hari? Kompor. Nah, mohon maaf Bu, saya mau tanya. Ibu di rumah tiap hari bersihkan kompornya Bu? Berarti rajin-rajin warga sini ya Bu ya. Alhamdulillah. Coba sekarang saya tanya Bu, yang seminggu sekali bersihkan selangnya di rumah siapa unjuk tangan? Kalau yang lain Ibu nggak seminggu sekali, sebulan sekali yang bersihin selang siapa? Setahun sekali? Kontak warga sini. Ibu, mohon maaf nih, tolong diperhatikan biar nggak salah paham. Jadi Bu, sebetulnya selang regulator itu ada anjuran penggunaan yang baik dan benar. Nah, anjurannya seperti apa? Yang pertama Bu, selang regulator minimal seminggu sekali wajib Ibu bersihkan bila pakai air hangat. Yang tujuannya bila mana ada kebocoran halus Ibu bisa mengetahuinya. Dan maksimal pemakaian selang regulator 1 tahun wajib ganti yang baru. Ada nggak Bu yang lakukan kayak gitu di rumah? Nih, minimal kalau nggak dibersihin diganti tiap tahun, ada nggak Bu? Kebanyakan gantinya kapan? Jadi rata-rata gantinya nunggu rusak, nunggu bocor. Mohon maaf Bu, si Bama nggak bilang-bilang. Cuma sama saya gini Bu, dulu Ibu waktu beli selang regulator ke toko, ada kotaknya nggak Bu? Ada. Nah, di kotaknya Ibu baca nggak batas pemakaiannya? Hah? Ada, nggak dibaca. Ya pantas nggak tahu ya Bu ya. Karena kalau Ibu baca, di kotaknya tuh ada kartu bacaannya Bu. Selang ini maksimal digunakan 1 tahun. Jadi Ibu nggak boleh lebih dari 1 tahun. Karena kalau lebih dari 1 tahun Bu, selang ini tuh bahannya terbuat dari karet. Nanti dia takutnya jadi retak, jadi bocor. Dan yang ditakutkan Bu, bocornya tuh halus. Karena kalau bocor halus, itu nggak bakal kedengar. Itu yang seringnya menimbulkan kebakaran dan ledakan Bu. Nah, tapi mohon maaf ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, pulang dari sini saya suruh Ibu bersihkan selangnya di rumah seminggu sekali. Tiap tahun suruh ganti, kira-kira Ibu ya sanggup atau tidak? Yakin? Nanti kasih kerjain. Ya udah gini, kalau Ibu ngerasa nggak sanggup, saya kasih solusi lain gini. Kalau Ibu selangnya pengen awet, nanti kalau ganti selang beli ke toko, usahakan jangan beli selang yang pakai pelindung besi. Coba saya mau tanya, di sini Bu ada nggak di rumah yang selangnya masih pakai pelindung besi? Ada. Hampir rata-rata pakai yang kayak gitu ya. Nah, kalau bisa Bu, nanti ke toko jangan beli selang seperti itu. Karena kenapa? Selang seperti itu Bu justru jauh lebih berbahaya.
Karena kenapa? Yang pertama, kalau lebih dari 100 hari itu besinya bakal berkarat, Bu. Nah, kalau sudah berkarat, biasanya tumbuh jamur yang menggerogoti selang di dalamnya. Nah, dan yang dibahayakan kalau kita pakai pelindung besi, contoh gini, Bu. Misalkan Ibu di tengah-tengah selangnya sobek. Kalau pakai pelindung besi, bunyi gas keluar kedengar atau tidak? Tidak bakal, karena terhalang oleh pelindung besinya. Akhirnya ibunya nggak sadar, nyalakan kompor, terjadi ledakan. Itu yang sering terjadi di TV-TV, Bu. Bisa dipahami sekarang, Bu? Nah, tapi mohon maaf, pasti ibunya mikir gini, lah kalau misalkan selang kayak gitu bahaya, kenapa di toko disediakan? Ini saya jelaskan juga ya, Bu ya. Kenapa di toko ada selang yang pakai pelindung besi? Itu hanya untuk menutupi selang yang dijual tipis. Jadi kan kalau pakai pelindung besi terlihat tebal, padahal aslinya tipis. Ini kalau ibu nggak percaya, saya ada contohnya kayak gini. Nanti ibu yang pakai pelindung besi, coba ibu lepasin besinya ya, Bu ya. Nih, dia selangnya kayak gini dalamnya. Nah, dia ini satu lapis, dan ini hanya bisa digunakan 1 tahun saja di rumah kita, Bu. Sedangkan selang dari pemerintah saja menganjurkan menggunakan yang tebalnya 2 lapis. Nih yang kayak gini, Bu, kalau dari pemerintah dianjurinnya. Nih, kalau dari pemerintah dianjurkan gunakan selang ketebalan 2 lapis kayak gini minimal. Nah, kalau selang 2 lapis kayak gini bisa dipergunakan di rumah ibu sampai 5 tahun tanpa harus dibersihkan. Jadi cocok banget buat ibu-ibunya gitu ya. 5 tahun sekali baru ibu ganti. Tapi kalau ibu pengen jauh lebih awet, nanti ke toko cari lagi selangnya yang tebalnya 3 lapis atau enggak yang mereknya biogas. Ada yang pakai nggak di rumah? Ada. Sudah ada. Nah, kalau sudah ada, ibu itu bisa dipergunakan sampai 25 tahun lamanya. Karena dia bahannya terbuat dari karet silikon ya. Nah, itu solusinya kalau nanti ibu ke toko cari selang kalau ganti biar awet di rumahnya ya. Nah, buat ibu yang belum tahu selang biogasnya kayak gimana nih, saya ada contohnya kayak gini, Bu. Selang biogas tuh dia ketebalannya 3 lapis gini, Bu. Nah, coba ibu lihat nih, Bu. Perhatikan, ini berapa lapis, Bu? 3. Nah, kalau selang biogas kayak gini bisa dipergunakan di rumah kita sampai 25 tahun lamanya. Jadi kalau ke toko usahakan nanti cari selangnya 3 lapis kayak gini ya, Bu ya. Nah, kelebihannya apa? Nih saya jelaskan satu persatu, Bu. Yang pertama, selang biogas ini lapisan tengahnya dilengkapi dengan kawat baja. Jadi andai kata digigit tikus pun nggak tembus ke lapisan kedua. Dan yang terus, Bu, ini bahannya terbuat dari karet silikon, tahan panas. Jadi kalau minyak panas jatuh ke selang nggak bakal tembus. Ini contoh gini deh, Bu. Misalkan ya, Bu ya, ada minyak panas ibu jatuh ke selang ya, ini nggak bakal tembus, nggak bakal meleleh, karena ini bahannya terbuat dari karet silikon. Selain itu, Bu, walaupun selangnya tebal, tapi dia lentur. Nah, walaupun ibu tekuk sampai patah gini nih, Bu, patahin, dia nggak bakal ada bekas, nggak bakal retak, karena ini bahannya terbuat karet silikon. Nah, ibu kalau pengen awet ya, nanti ke toko cari selang biogas kayak gini. Terus gini, pasti ibu mikirnya gini, kalau selang kayak gitu mah pasti mahal. Ini tidak mahal ya, ibu bisa beli di toko, biasanya dibanderol dengan harga Rp50.000 per meternya. Jadi kan kita di rumah pakai 2 meter, 100.000 tapi buat 25 tahun. Kira-kira kata ibu mahal atau murah, Bu? Murah ya, Bu ya. Sedangkan selang biasa aja 70, 60 tapi setiap tahun harus ibu ganti. Ini 100.000 tapi buat 25 tahun lamanya gitu ya. Nah, biar nggak salah pilih nih, Bu, boleh dikelilingin, ditengok sendiri ya, Bu, boleh dicek ibu dikelilingin ke tetangganya. Biar nggak salah nanti kalau pilih barang. Tapi ingat ya, Bu, yang diingat pertama harus 3 lapis dan yang kedua aja tipenya biogas. Biasa toko-toko ngerti. Ibu bilang aja selang tipe biogas pasti dikasih kayak gitu ya, Bu ya. Sampai sini sudah paham, Bu, solusinya kalau ganti selang? Nah, kalau sudah paham, saya mau tanya yang terakhir deh, Bu. Bu, sebelum datang ke sini kompor di rumah sudah ibu matikan apa belum? Yakin? Yakin. Lupa, Bu? Coba saya mau tanya, Bu, kalau kompor ibu di rumah sudah dimatikan kayak gini, perasaan ibu saat ini seperti apa? Pasti ngerasa aman, ngerasa tenang, makanya semua bisa berkumpul di sini ya, Bu ya. Tapi mohon maaf, ibu diperhatikan baik-baik ya, Bu ya. Kenapa masih adanya berita kebakaran? Kenapa masih adanya berita ledakan? Karena sebetulnya, Bu, saat ibu selama ini mikir kompornya mati aman, ini tuh aslinya masih jauh dari kata aman. Nih, biar ibu nggak salah paham, perhatikan deh. Bu, kompornya di rumah mati kayak gini nggak? Mati. Nah, ibu mikir aman atau tidak? Aman. Padahal ini jauh dari kata aman. Karena kenapa? Diperhatikan baik-baik. Kompor ibu mati, tapi regulator terpasang gini nggak? Nah, kalau terpasang kira-kira kata ibu ini gasnya mati atau tidak? Mati. Ini gas nggak mati, Bu. Gas itu tetap hidup. Tahu nggak kira-kira gasnya kumpul di mana? Selang. Nih, gas tuh kumpul di dalam selang ini. Jadi kalau nggak percaya ibu lihat deh. Kan ini kompor mati, regulator terpasang, sama kayak di rumah. Sama coba ibu lihat nih, saya lepas dari sini. Nah, ini kalau ibu jari saya lepas, kata ibu gasnya keluar nggak? Keluar. Ini kalau nggak percaya ibu lihat nih. Ini nggak bakal mati, Bu. Kecuali kalau ibu lepaskan kepada regulatornya, baru di dalam selangnya tidak ada gasnya, Bu. Nah, kenapa tadi saya bilang bahaya? Diperhatikan nih baik-baik biar nggak salah paham. Nih contoh ya, Bu, sekali lagi biar nggak salah paham. Di rumah ibu kan kompornya mati, regulatornya terpasang. Ibu mikir ini aman atau tidak?
Kan kebanyakan tadi sebelumnya mikir aman ya Bu, padahal ini jauh dari kata aman. Ini contoh gini, namanya musibah nggak tahu. Ibu pas pergi kalau selang ini bocor atau digigit tikus atau pecah karena udah lama nggak diganti, kira-kira gasnya keluar nggak? Jadi kalau Bu nggak percaya, saya kasih contoh gini nih. Kalau ini Bu, selangnya ada kerusakan saat regulator terpasang, gasnya keluar. Ini contoh gini, saya sobek kecil nih kayak gini. Nah, Ibu lihat, gasnya keluar nggak? Keluar. Tapi kalau regulator yang keadaan terlepas, walaupun selangnya sobek, gasnya keluar nggak Bu? Nah, kenapa tadi saya bilang belum aman? Sebetulnya Bu, saat regulator masih keadaan terpasang, bahaya tuh masih bisa mengancam kapan saja. Namanya musibah nggak bakal tahu kapan datangnya. Paham ya Bu sampai sini? Dan satu hal Bu yang harus Ibu perhatikan, namanya gas itu sensitif terhadap api ataupun listrik. Jangankan berjam-jam bocor, hitungan detik saja Bu, ada gas bocor ketemu api, itu apinya bisa besar. Percaya nggak Bu? Percaya. Kalau nggak percaya kita buktikan barang-barang misalkan kita ini. Bu, ini selangnya sobek nggak Bu? Sobek nih, kita lihat ya Bu, biar Ibunya paham. Saya bakar di sana. Perhatikan dulu Bu, ini acaranya aman ya. Ini perhatikan barang-barang, ini selangnya sobek nggak Bu? Ini saya bakar. Nyamber nggak Bu? Tahu nggak kenapa nggak nyamber? Karena regulatornya terlepas. Berarti kalau terlepas gini aman atau tidak? Aman. Tapi kalau saya pasang, saya bakar, nyamber nggak? Nyamber nggak? Coba diperhatikan makanya Bu nih, nyamber nggak Bu? Belum dipasang itunya. Belum apa Bu? Belum dipasang. Belum dikunci, betul nggak Bu? Nah pertanyaan saya gini, regulator Ibu di rumah keadaannya dikunci atau tidak? Dikunci. Berarti kalau dikunci Bu, ada selang kita rusak, nih hitungan detik aja kayak gini. Jadi kayak gini. Tapi mohon maaf, ini diperhatikan dulu ya Bu ya. Kalau terjadi kayak gini, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Cara menanggulanginya, Ibu hanya perlu melepaskan saja kepala regulator. Ada caranya Ibu diperhatikan dulu ya, biar nggak salah paham. Nah, coba Bu diperhatikan baik-baik. Barusan yang Ibu lihat apinya besar atau kecil? Itu kecil Bu, baru hitungan detik ya Bu ya. Coba bayangin gini, kalau selang kita di rumah bocor sampai 5 menit, 10 menit, tiba-tiba kena api meledak atau tidak Bu? Nah, itulah yang sering terjadi di TV-TV Bu. Jadi bukan tabung gasnya yang meledak. Sampai di sini bisa dipahami Bu? Tapi amit-amit ya Bu, saya berharap di rumah Ibu jangan sampai terjadi seperti itu ya Bu ya. Tapi namanya musibah, tidak ada yang tahu Bu kapan datangnya. Ini misalkan Ibu, kalau sampai terjadi seperti barusan, ada satu larangan yang nggak boleh Ibu lakukan. Tahu nggak Bu larangannya apa? Hah? Nah, Ibunya paham ya Bu ya. Kalau terjadi kayak barusan, jangan pernah Ibu sekali-kali siram pakai air. Karena unsur gas dan air berlawanan. Kalau barusan Ibu siram pakai air, apinya bukan mati melainkan membesar. Cara menanggulanginya, Ibu cukup lepas saja regulatornya. Terus ada juga yang mengatakan katanya, itu bisa ditutup pakai kain basah. Nah, itu tidak disarankan Bu. Karena kenapa? Contoh gini, kalau barusan Ibu tutup pakai kain basah, itu apinya betul mati. Tapi permasalahannya gasnya nggak mati. Yang ditakutkan saat Ibu lepas handuknya, itu api nyamber kembali. Jadi cara mengatasinya, Ibu lepaskan saja kepala regulatornya, ya Bu ya. Karena ini kompor gas bukan kompor minyak. Kalau kompor minyak Bu pakai handuk basah pun itu langsung mati gitu ya. Paham sampai sini Bu? Nah, kalau Ibu sudah paham, sekali lagi saya tanya Bu, berarti menurut Ibu regulator kita di rumah itu Bu bahaya saat keadaan terlepas atau bahaya saat keadaan terpasang Bu? Paham berarti Bu ya? Regulator itu sebetulnya bahaya saat keadaan terpasang. Coba saya mau tanya, saat ini di rumah Ibu regulatornya terlepas atau terpasang? Tadi yang ngerasa aman di mana titik amannya Bu? Berarti selama ini berpikir aman tuh Bu karena ngerasa kompor gasnya sudah mati. Nih, sekarang kita jelaskan ya Bu ya biar Ibu nggak salah paham. Nah, Ibunya kan tadi berpikir aman karena ngerasa kompor gasnya sudah mati. Nah, kita pahami dulu biar nggak salah paham. Bu, ini tahu nggak? Ini kan kompor gas. Tahu nggak Bu alasannya kenapa dinamakan kompor gas? Tahu nggak Bu? Nih, dinamakan kompor gas tuh Bu alasannya karena adanya kompor dan adanya gas. Jadi dinamakan kompor gas. Paham sekarang alasannya Bu? Nah, kalau sudah paham sekarang saya tanya, Bu yang bahaya tuh berarti kompornya atau gasnya? Gasnya. Betul nggak Bu? Tapi yang Ibu matikan di rumah Ibu saat ini gasnya atau kompornya? Paham sekarang kelirunya Bu ya? Nah, sudah jelas Bu dinamakan kompor gas karena ada kompor dan ada gas. Yang bahaya tuh gasnya, tapi yang kita matikan paham sekarang kelirunya Bu? Coba saya tanya sekali lagi Bu, kira-kira Ibu di rumah pengen nggak kejadian seperti barusan? Ya, terus pengennya kayak gimana Bu? Gimana selangnya nggak suka dibersihin, regulatornya nggak dilepas ya Bu ya. Tapi pulang dari sini mudah-mudahan Ibu bisa merubah semuanya ya Bu ya. Ibu sebetulnya kalau pengen aman, caranya mudah sekali Bu. Caranya kayak gimana? Ini saya kasih contoh gini. Tapi mohon maaf ya Bu ya, ini saya kasih contoh. Nanti di rumah Ibunya mau dipakai atau tidak kembali lagi kepada Ibunya masing-masing. Kan yang jagain rumahnya Ibunya sendiri ya Bu ya. Ini saya kasih contoh kayak gini.
Ibu kalau pengen aman menggunakan kompor gas, ada dua cara yang bisa ibu lakukan. Cara pertama kayak gini, ibu kalau di rumah mau masak, regulatornya baru ibu pasang. Nah, ibu pasang, ibu baru masak. Nih, selesai masak, matikan kompor, ibu lepas kembali regulatornya. Cukup kayak gitu bu kalau pengen aman. Mau masak dipasang, selesai masak dilepas. Kalau ibu pulang dari sini bisa lakuin cara seperti itu, dibuat kebiasaan, saya jamin ibu bakal terhindar dari kebakaran dan ledakan. Nah, selain bu terhindar dari kebakaran dan ledakan, ibu bakal dapat keuntungan lainnya. Tahu nggak bu untungnya apa? Kalau ada orang Nih, selain nanti ibu aman, kalau bisa bongkar pasang, ibu bakal dapat keuntungan yaitu gas di rumah ibu bakal jauh lebih hemat. Karena saat ibu tidak masak, tidak ada lagi gas ibu yang terbuang sia-sia. Itu cara aman pertama menggunakan kompor gas. Tapi mohon maaf ya bu ya, bukan berarti nggak ada resikonya. Segala sesuatu pasti ada resikonya. Tapi bukan kebakaran, bukan ledakan. Kira-kira tahu nggak bu kalau bongkar pasang regulator resikonya apa? regulatornya baru Cuman nanti resiko yang bakal didapat oleh kita, regulator di rumah kitanya bu bakal dapat rusak. Itu resikonya bu ya. Ya minimal nanti ibu sebulan sekali harus beli regulator ke toko terdekat. Itu cara aman pertama menggunakan kompor gas. Kira-kira bu kata ibu cara seperti itu repot atau tidak? Coba bu yang kompak kira-kira repot atau tidak bu? Repot. Terus ibu di rumah pengen aman atau tidak? Aman. Tapi nggak mau? Emang hebat pilihannya ibu ya. Ibunya pengennya emang aman, tapi nggak mau. Tapi kan saya dari awal sudah bilang mau digunakan atau tidak di rumahnya kembali lagi kepada ibunya masing-masing. Saya hanya memberitahukan. Nah, tapi ibu nggak usah khawatir. Kalau cara pertama kata ibu repot, saya kasih cara yang nggak repot deh. Berarti ibu mohon maaf coba diperhatikan. Ibu kepengennya regulator tuh nggak mau dibongkar pasang, tapi di rumah pengen tetap aman. Nah, kalau kayak gitu, ibu bisa gunakan cara kedua. Caranya kayak gini nih, biar ibu nggak salah paham. Buat ibu yang nggak mau bongkar pasang regulator tapi pengen tetap aman, nanti ibu di rumah cukup pakai regulatornya yang sudah tipenya otomatis. Ada yang pakai belum di rumah? Masa belum? Belum apa nggak tahu? Ini gini bu, takutnya ibu nggak ngerti, saya kasih contoh ya bu ya. Di toko tuh ada dua jenis regulator. Ada regulator manual, ada regulator yang otomatis. Kalau yang manual, cara amannya harus bongkar pasang. Kalau yang otomatis tidak perlu bongkar pasang. Nah, cara membedakannya gimana? Nih saya kasih contoh gini bu, mohon maaf. Bu, pada umumnya regulator, kalau kita pasang gini, kita kunci. Ini kalau telunjuk saya lepas, gasnya keluar nggak? Keluar. Nih ibu lihat nih. Ah, nah, ini kalau kena api nyamber nggak? Kalau ibu nggak percaya, ibu lihat ya. Ya, nyamber nggak bu? Nah, berarti kalau ibu nanti pakai regulator tipe kayak gini, ini menandakan regulatornya tipe manual. Yang cara aman menggunakannya, yaitu dengan cara bongkar pasang. Cuma resiko yang didapat, regulatornya bakal cepat rusak. Nah, kalau nggak mau bongkar pasang, nanti ke toko cari regulatornya yang otomatis. Cara bedanya gini, kalau yang otomatis, dia di saat dipasang, gas di depan nggak keluar. Ini saya kasih contoh gini, saya ada contohnya. Mungkin buat yang pakai ya, nih takutnya nggak ngerti kayak gini. Nah, dia bentuknya kayak gini bu, ada yang pakai nggak di rumah? Ada nggak? Nah, dia bu, sistem pengunciannya sudah tidak pakai kayak gini lagi. Karena kan ini udah patah, udah copot, dia sistemnya pakai uril. Jadi ada tandanya kayak gini. Nah, saat terkunci dia ada tandanya bunyi kayak gini. Dan selain itu bu, saat ibu pasang, nih contohnya kayak gini. Ibu pasang, dia di depan tidak keluar gasnya. Ini contoh kayak tadi, saya pasang. Ini biar nggak sama cara beda. Ibu lihat gasnya keluar nggak? Nggak. Padahal ini jarumnya sudah naik belum bu lihat? Sudah naik, tapi gasnya nggak keluar karena dia terkunci secara otomatis. Dan ngebedakannya lagi, nih kalau pakai yang otomatis, ibu nanti nggak bakal lagi nemuin bunyi ngecas-ngecas. Sering nggak bu kalau pasang regulator ada bunyi ngecas? Sering. Kadang ibunya saking kreatif kan suka ditambahin karet gelang, diganjel bantu, betul nggak bu? Nah, sebetulnya itu cara bukan betul bu, itu salah ya bu ya. Tapi kalau ibu pakai yang otomatis, nggak bakal lagi nemuin bunyi-bunyi. Ini contoh kayak gini, bu, kalau misalkan tabung gas, saya lepas karet merahnya, bisa dipakai atau tidak? Kalau dipakai bunyinya apa bu? Kalau dipaksain pakai nggak ada karetnya, jangan kan nggak ada karet, ada karetnya aja kadang bunyi ya bu ya. Contoh kayak gini, kalau nggak ada karet dia bunyi gini. Nah, tapi kalau misalkan regulator yang otomatis, ibu bisa pakai tanpa ada karet. Itu kelebihannya bu. Ini contoh kalau yang otomatis, kalau nggak ada, ibu pasang, ibu kunci, dia nggak bakal ada bocor. Ada bocor nggak bu? Nggak ada. Itu membedakannya bu ya, dua cara membedakannya. Nah, sekarang kita ngomongnya logika ya bu, logika. Ini gasnya keluar nggak bu? Kalau saya masukin ke selang sini, berarti dalam selang ini kira-kira kata ibu ada gasnya atau tidak? Ada.
Nggak ada lah Bu nih, Ibu kalau nggak ada nih, nggak ada gasnya Bu. Jadi nih, saat kompor Ibu mati, di dalam selang ini tidak nyimpen gas lagi. Tapi sekarang nanyanya logika ya Bu, ini kira-kira kalau nggak ada gas di selang, kompornya bisa nyala atau tidak? Nggak bakal ya Bu, namanya gasnya nggak keluar. Itu kalau secara logika. Tapi kalau dia ada sistem otomatis, kalau Ibu jentrekin kompor, nih Ibu lihat, apinya nyala nggak? Nyala. Berarti Bu kalau api nyala gini, selangnya ada gasnya nggak? Ada. Ya biar betul nggak? Karena dia secara otomatis. Jadi Ibu nyalakan kompor, gasnya baru ngalir, Ibu matikan kompor, gasnya ikut mati. Nih kalau Bu, diperhatikan gini. Bu, kalau regulator biasa, Ibu habis masak kayak gini nih. Ini berarti selangnya ada gasnya nggak? Ada. Ibu kalau habis masak, kan cuma matikan kompor, betul nggak Bu? Berarti kira-kira dalam selang ini ada gasnya nggak? Kalau yang biasa kan pasti ngumpul, tapi kalau yang otomatis, dia ditarik kembali oleh regulator, dibalikin ke dalam tabung. Jadi saat kompor mati, gasnya pun ikut mati. Jadi Ibu tidak perlu lagi membongkar pasang regulatornya. Bahkan Bu, sekalipun ada kebocoran, sensornya bakal menutup lagi secara otomatis. Ini contoh gini, biar nggak salah paham ya. Bu, sekarang paham nggak? Ini kan kompornya mati, berarti kalau kompor mati, selang ini ada gasnya atau enggak? Tapi kalau kompornya dinyalakan, selang ini ada gasnya enggak? Sekarang keadaan nyala nih, saya tanya kayak gini. Misalkan Ibu lagi masak, lagi enak-enak masak, kan apinya nyala. Kalau suatu saat selang ini bocor, si gas ketemu api, apa yang terjadi Bu? Pasti meledak ya Bu. Tapi bedanya kalau yang otomatis, ada sensornya. Jadi bila mana selang kita rusak saat kita masak, Ibu lihat nih, apinya nyala nggak? Nah, ini saya sampai di sini nih Bu. Ibu lihat, gambar nggak Bu? Nggak bakal, karena kalau ada kebocoran di selangnya, sensornya bakal nutup lagi secara otomatis. Jadi Ibu bisa aman, tanpa harus membongkar pasang regulator, tanpa harus lagi Ibu nanti repot-repot bersihin selang. Nah itu solusinya buat Ibu di rumah yang pengen aman, tapi nggak mau bongkar pasang regulatornya ya. Paham sampai sini Bu? Nah kalau sudah paham, coba saya mau tanya. Berarti kata Ibu kalau pengen aman, lebih mudah dengan cara bongkar pasang regulator atau gunakan regulator yang otomatis Bu? Paham berarti Bu ya? Nah kalau sudah paham, saya mau tanya, berarti regulator otomatis kayak gini penting atau tidak? Penting. Coba kalau saya kasih gratis hari ini, yang mau siapa aja unjuk tangan Bu? Ini serius ya Bu ya, karena banyak kenang-kenangan dari saya. Kalau saya kasih gratis, yang mau siapa aja Bu? Gini, saya mau tanya, ini regulatornya ada berapa? Dari siapa aja? Ini kan dari Atta Bu, saya kasih ke yang luar situ, yang lain gini nggak? Iya. Kalau saya kasih ke yang sini, yang belakang gini nggak Bu? Iya. Ini deh, kalau kita taruh tengah-tengah rebutan bahaya nggak? Bahaya. Beda. Kita ambil amannya saja Bu, ini regulator saya masukin lagi ke tas saya biar aman semua. Sampai sini sudah paham semua Bu? Nah, kalau Ibu sudah paham, Ibu di rumah pernah nggak nemuin kendala tentang kompor gas Ibu atau tabung gas Ibu? Kalau ada kendala boleh Ibu tanyakan, nanti saya kasih solusinya. Silakan Bu kalau ada yang mau bertanya. Boleh.